Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sukacita setiap hari kami boleh bernapas, boleh bergerak, boleh beraktivitas karena roh yang daripadamu, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur atas hidup yang masih Kau berikan. Di antara bumi, langit, bahkan bumi paling bawah sekalipun, di bagian tergelap sekalipun, kami percaya ada terang-Mu di dalam hati dan hidup kami setiap manusia. Karena kami diciptakan oleh karena Engkau. Kami ada karena napas dari-Mu. Karena itu kami boleh bersyukur beribadah kepadamu senantiasa. Kami diberi kehidupan sehingga kami dapat melakukan aktivitas, boleh bekerja, mengolah segala sesuatu yang sudah Kau berikan bagi bumi ini. Dan semata-mata semuanya kami boleh bersyukur untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Kaulah sesuatu yang tertinggi, yang melebihi apapun yang boleh kami selalu utamakan di dalam kehidupan ini. Karena itu di setiap hari, bangun pagi, siang, sore, malam, bahkan tengah malam sekalipun, bahkan menjelang pagi, kami boleh beribadah, kami boleh bersyukur, berdoa, boleh meminta pengampunan senantiasa kepadamu. Karena bagi kami tidak akan pernah sempurna. Kami semuanya bisa jatuh dalam dosa, bisa berdosa. Sebab firman di dalam Injil mengatakan tidak seorang pun manusia di dunia ini yang tidak berdosa, dan tidak seorang pun yang tidak pernah tidak berdosa. Tetapi hanya Tuhanlah yang tidak pernah berdosa. Karena Tuhan adalah suci, kudus, mulia, Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Karena Tuhan adalah terang, dan terang tidak bisa bersatu dengan gelap, sehingga pada akhirnya semua kegelapan itu akan dihancurkan dan kuasa-kuasa si jahat dihancurkan. Dan hanya itu yang bisa kami terima dari-Mu, yaitu kekuatan setiap hari melalui semua badai kehidupan dan kegelapan dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa hanya Bapa di surga, kuasa Yesus Kristus dan terang Roh Kudus yang bisa menghancurkan iblis dan kuasa-kuasa kegelapannya, bukan kami. Kami hanya bisa berdoa dan meminta kepadamu bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang menghalau, menghardik iblis, bukan untuk menghancurkan bahkan membunuhnya dengan itu, tapi hanya Yesus sendiri yang datang dengan napas mulut-Mu yang bisa menghancurkan kuasa itu. Karena itu kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh merasa tidak berdosa, karena kami semuanya adalah pembohong jika kami mengatakan kami tidak berdosa. Karena itu Tuhan, setiap kami yang berdosa ini butuh pengampunan, butuh pertobatan setiap hari. Karena darah-Mu yang telah membawa kami kepada pertobatan, kepada penebusan, kepada kekekalan di mana kami semua boleh menerima hidup yang baru, pembaharuan hidup yang baru setiap hari karena darah-Mu yang menyucikan kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kesombongan kami, keangkuhan dan amal ibadah kami, tetapi semata-mata hanya kasih karunia-Mu. Jangan kami menjadi orang yang sombong, tinggi hati, bahkan merasa tidak berdosa. Kami seharusnya tidak layak. Kami percaya semuanya ada di dalam kitab kehidupan-Mu yang akan memberikan terang kepada kami untuk serupa dengan kasih Yesus Kristus. Melakukan perbuatan kasih, hidup di dalam kasih, tinggal dalam pertobatan selamanya. Amin. Pembacaan kitab kita siang menjelang sore ini terambil dari Ester 9 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-32 dengan perikop tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya yang berbunyi demikian. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada bulan yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan terhadap mereka karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka.
Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya, maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Asfata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizara. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seluruh orang Yahudi dibunuh oleh mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka, dan apakah permintaanmu sekarang niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, izinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulahkan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulahkan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang, tetapi pada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan yang diam di perkampungan merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk anak-anak, untuk mengantar makanan. Ada perikop baru ya. Kita sambung aja ya sekalian. Ester 9 ayat 20 hingga 32 dengan perikop penetapan hari raya Purim yang berbunyi demikian. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah
yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Esther, sang ratu anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimnyalah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasuerus dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu dan oleh Esther sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap. Demikianlah perintah Esther untuk menetapkan hari Purim itu kemudian dituliskan di dalam Alkitab. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti memahaminya, serta kita bisa mengambil pelajaran dan hikmat dari setiap firman itu, karena iman yang kita butuhkan adalah rema dalam kehidupan kita untuk melangkah, untuk mengerti memahami kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita, orang-orang yang telah percaya kepadanya. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan kami terus dengan firman-Mu. Sekalipun di dunia ini, dunia tidak mengenal Engkau, menghina, mencaci, menertawakan, tetapi bagi kami yang mengenal Engkau, semuanya akan tiba saatnya setiap orang mempertanggungan semua perkataannya. Ampuni kami, mulut kami sering mencaci, orang terdekat kami menghina, bahkan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kami, dan dengan cacian yang memaki-maki, marah, bahkan bisa membuat orang terdekat kami sakit hati, terutama suami, saudara. Ampuni Tuhan mulutku ini, aku tidak bisa menjaga kalau aku marah, apalagi kalau aku sering dijebak dengan orang yang duluan memulai, sehingga aku sering terjebak dalam kemarahan, egois, karena mereka sendiri yang menjebakku. Karena itu Tuhan, pakai juga orang-orang itu untuk lebih sadar, jangan memancing-mancing kemarahan, supaya tidak terjadi dosa. Karena setiap orang yang datang membawa dosa untuk menjebak orang lain dengan kemarahan dan dosa, itu sudah sangat luar biasa. Sudah berdosa, membawa orang lain dalam kemarahan itu juga sangat berdosa. Sehingga orang yang datang pun ikut berdosa. Karena itu Tuhan, setiap hari aku meminta untuk pertobatan orang lain juga, agar jangan mengundang kemarahanku, terutama orang-orang terdekatku, orang-orang sekitarku, bahkan orang-orang lain yang sering mengundang kemarahan. Sadarkan mereka juga seperti Engkau menyadarkan aku juga, untuk lebih taat dan hidup dalam kekudusan, pertobatan, kedamaian, hati yang selalu menjaga kebaikan, untuk hidup lebih baik, karena kedatangan-Mu akan selalu menjadi penantian kami yang tak pernah berhenti. Kami selalu nantikan Maranatha itu, karena Engkau akan datang sebagai hakim yang adil mengadili dunia ini, dan Engkau akan membawa kami anak-anak-Mu yang hidup dalam pertobatan untuk masuk kerajaan kekal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai kami selalu Roh Kudus dengan pertobatan dan firman-Mu, karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kuatkan kami melalui semua badai hidup, dan berkati bangsa pilihan-Mu, berkati bangsa-bangsa di dunia, seluruh dunia, berkati pemimpin-pemimpin dunia, agar terjaga kedamaian, cinta kasih, walaupun kami tahu itu tidak akan pernah ada lagi di dunia ini, karena hanya Sang Raja Damai saja yang bisa membawa damai ke dunia ini. Itu akan terjadi, kesudahan segala sesuatu, hanya Engkau yang tahu semuanya, waktunya kapan dan tiba. Kami hanya selalu berdoa, berjaga-jaga dan bersiaga,
untuk selalu hidup dalam pertobatan, menjaga kekudusan, dan juga kami mau hidup dalam pertobatan selalu. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita sore hari ini. God bless you all. Tuhan berkati. Jangan lupa subscribe ya.